Kasus KDRT Lesti Kejora memang telah berakhir. Namun hingga saat ini, berbagai pemberitaan hingga kritikan yang berkaitan dengan Lesti Kejora masih terus bergulir. Sebut saja pedangdut Dewi Persik yang harus berurusan hukum dengan haters lantaran kesal dengan komentar negatif dari haters. Seolah menyusul Dewi Persik, lalu seperti apa komika Kiki Syaputri yang kini dihujat netizen gegara dirinya merosting pasangan Lesti dan Bilar. Dan seperti apa pula respon Kiki Syaputri saat menghadapi banyaknya haters yang menyerbu dirinya, hingga Rara yang justru disupport positif oleh fans Lesti meski sempat merosting Lesti. Dan bagaimana pula DP yang akhirnya bertemu dengan orang yang diduga melontarkan fitnah dan juga cacian kepada dirinya, hingga wanita tersebut pun menangis di hadapan Dewi Persik. Benarkah DP juga menangis terseduh-seduh ketika ia bertemu dan melihat kondisi sang haters? Lalu seperti apa Marcel Widianto yang juga pernah dihujat fans Leslar karena merosting perilaku Bilar yang KDRT? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, lagi-lagi aksi vokal menyenggol pasangan Lesti dan Rizky Bilar berbuntut hebohnya fans Leslar yang terkenal fanatik. Kali ini giliran komika Kiki Syaputri. Ya, gara-gara melakukan aksi roasting di atas panggung penghargaan musik dangdut, Kiki yang merosting pedangdut muda Putri sambil menyentil pencabutan laporan KDRT Lesti mendadak diserbu komentar panas bernada julid oleh fans Leslar di sosial media. Serbuan fans Leslar ini pun kian mengejutkan publik hingga mendulang pro dan kontra. Karena tidak hanya diwarnai hujatan kasar body shaming, tapi juga disertai doa miris agar rencana pernikahan Kiki Syaputri gagal ke depannya. Uniknya, alih-alih emosi, justru Kiki menjawab satu persatu komentar dan doa netizen dengan santun. Bahkan berbeda dengan Dewi Persik yang begitu emosi hingga menempuh jalur hukum. Kiki pun justru santai ketika membalas teror hujatan fans berat Leslar dengan memparodikan Lesti lewat sosial media. Karena dulu tuh Hari pada deketin Lesti. Untungnya gak jadi, ya kan? Coba kalau jadi. Kenapa? Hari sama Lesti, masa Putri sama Bilar? Karena kalau itu terjadi, iya kagak, ya Allah iya. Ya mungkin viral menjadi nama tengahku, Kiki Viral Syaputri. Ya pokoknya menurut aku adalah banyak netizen yang cerdas yang bisa melihat kayak aku merosting itu kan nggak semuanya happy, tapi ada yang happy kayak wah Kiki berani banget nih mengutarakan pendapat dari orangnya langsung dan orangnya pun terhibur. Tapi ada juga netizen lu kok tega banget sih ngomong kayak gitu, lu nggak mikirin keluarganya dan berbagai segala macam. Balik lagi komedi adalah selera. Di balik heboh serbuan fans Leslar yang ramai menghujat Kiki Syaputri, fans Leslar pun justru ramai memuji sikap pedangdut Rara. Pasalnya, ketika menyaksikan aksi roasting Kiki, Rara pun juga mengambil sikap yang berbeda dari peserta lainnya. Ya, saat peserta lain tertawa atas roastingan Kiki yang menyentil pencabutan pelaporan KDRT Lesti, Rara pun justru terlihat berusaha untuk menyembunyikan wajah tanpa senyum di tengah hingar-bingar. Apakah arti dibalik sikap Rara yang justru menolak untuk menunjukkan reaksi, apalagi tertawa atas aksi roasting Kiki?
nggak nyangka, kaget juga dengan adanya berita ini. Sebenarnya sih bisa jadi pelajaran sih untuk wanita-wanita yang ada di luar sana, harus bisa pandai-pandai memilih mana yang baik untuk kehidupannya, karena pernikahan itu adalah selamanya. Aku juga nggak memaklumi kekerasan di seluruh Indonesia, pokoknya KDRT itu bener-bener nggak banget menurut aku, nggak banget lah pokoknya. Lantas seperti apa pula pertemuan Dewi Persik dengan orang yang diduga melontarkan fitnah dan juga cacian kepada dirinya hingga wanita tersebut menangis di hadapan Dewi Persik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, masih berhubungan dengan Lesti. Kasus dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik melalui media sosial kepada Dewi Persik kini menemui babak baru. Sabtu, 5 November kemarin, penyanyi yang akrab disapa dengan DP menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan guna memberikan keterangan tambahan serta meminta keterangan saksi. Usai menjalani pemeriksaan, diketahui terlapor wanita yang berada di video tersebut berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. DP pun akhirnya bertemu dengan orang yang melontarkan fitnah dan juga cacian kepada dirinya. Terancam hukuman 4 tahun penjara, kabarnya wanita tersebut menangis di hadapan Dewi Persik. Bahkan tidak hanya itu, usai bertemu dengan terlapor, mata Dewi Persik sembab seperti habis menangis terseduh-seduh. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di pertemuan tersebut? Sempat ya ingin tahu apa maksudnya gitu. Makanya saya cuma bisa bilang tunggu mami, keputusannya nanti di mami, di orang tua. Karena ini kan menyangkut nama keluarga besar. Dan ini juga buat pembelajaran buat Mas Aldi juga. Jangan sedikit-sedikit nyolek orang. Sudah dipertemukan dengan terlapor, tapi karena kebetulan beliau ada kegiatan lain, jadi untuk sementara di hold dulu. Untuk keputusan ke depannya apakah dilanjut atau tidak, Mbak Dewi sudah menyampaikan tadi bahwa kasus tetap berjalan, tapi kembali lagi akan dibicarakan kepada pihak keluarga yang sambil menunggu Mami akan hadir ya. Iya. Sore kali ini juga kami mencoba mempertemukan kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi. Sore kali ini yang bersangkutan sudah ketemu dengan pelapornya, sudah mengetahui juga, dan pihak yang membuat konten tersebut juga sudah ketemu dengan Mbak Dewi Persiknya juga. Tentu sebagai manusia pada umumnya, hati kecil DP juga merasa kasihan. Apalagi usai wanita tersebut mengaku sebagai penggemarnya. Ia pun berdalih sejatinya hanya ingin mencari perhatian agar bisa bertemu DP. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kabarnya, meskipun polisi mengupayakan restoratif justice, tapi DP tetap menginginkan agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Terungkap, yang sejatinya bersikeras ingin melaporkan ialah keluarga besar Dewi Persik. Benarkah saking keluarganya sudah merasa dihina, tidak ada pintu maaf dari DP bagi terlapor? Mama saya nanti datang insya Allah. Mungkin ada ucapan apa sih yang bikin Lagi on the way menuju Jakarta. Keputusan yang terbaik akan Mbak Dewi sampaikan nanti setelah Mami ini datang hadir ke Polres sambil menunggu datang dari Jember. Kan tapi ada 2 gitu kan, ada 3 kan. Yang satu yang lebih parah. Iya. 2 lagi yang kita belum tahu ya. Keluarga yang meminta melaporkan kan. Sementara untuk dilanjutkan
beberapa hari ke depan. Itu permohonan dari pihak pelapor maupun saksi pelapor Bu Dewi untuk ditunda kelanjutan prosesnya, mediasinya, karena akan dilanjutkan mungkin beberapa hari besok atau beberapa hari ke depan. Langkah terakhir yang dikedepankan adalah upaya-upaya preventif dan edukasi. Sekali lagi preventif dan edukasi ataupun restoratif justice. Dan seperti apa Marcel Widianto yang pernah dihujat oleh fans Leslar karena merosting perilaku Bilar yang melakukan KDRT? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Tapi sesungguhnya, aksi Kiki merosting Lesti dan Bilar bukan pertama kali. Di malam puncak Extraordinary 32 tahun SCTV Agustus 2022 lalu, aksi Kiki pun pernah mencuri perhatian. Saat itu, ia dan Marcel Widianto merosting Bilar dan juga Lesti. Dan tidak terduga, meskipun beberapa materi yang diangkat mereka terasa pedas, tapi saat itu Bilar nampak tidak tersinggung. Ya, rupanya bukan kali ini saja fans Leslar yang terkenal fanatik itu menyerbu dan juga menyerang siapa saja yang mengkritik ataupun menyenggol kasus KDRT Lesti dengan beramai-ramai menyemburkan hujatan pedas lewat sosial media. Sebelumnya, ada pedangdut Dewi Persik, Inul Daratista, hingga komika Marcel yang tidak luput dari aksi fans Leslar garis keras. Bahkan Marcel mengungkapkan jika tindakan KDRT sangat merugikan bagi kaum wanita. Karena sejatinya, kekerasan dalam bentuk apapun tidak pernah dibenarkan dengan alasan apapun. Itu keresahan gue banget gitu, karena menurut gue sangat tidak setuju dengan perilakunya, bukan orang yang melakukannya gitu. Jadi ya rame-rame ini kan banyak banget nih yang kemarin ada beberapa gitu yang melakukan KDRT, dan di balik itu ternyata banyak juga orang-orang yang mendapatkan perilaku KDRT tapi tidak berani untuk bersuara gitu. Jadi kayak menurut gue, dan gue tahu itu jadi beberapa kali ya, gue kan sempat jadi Angelo juga gitu. Jadi banyak wanita-wanita yang kalau misalkan cerita malah makin digubris gitu, makin disikat sama suaminya atau sama siapapun gitu. Jadi kayak menurut gue perilaku kayak gitu itu gue sangat haramkan banget. Bukan tentang personalnya gitu ya, gue tahu manusia akan berubah gitu, tapi gue hanya pengen bilang sama orang-orang kalau KDRT itu sangat merugikan dari segi mental, segi fisik, dan juga kepercayaan gitu. Dan menurut gue sangat menentang itu. Jadi dengan adanya komedi kayak maksudnya ya kayak Kiki dengan bawa komedi, dia bisa ngerosting para menteri-menteri dan lain sebagainya, yang itu bisa dibilang sangat loncat banget gitu. Karena beberapa orang ya kita lihat banyak banget demo-demo untuk mengutarakan aspirasi, tapi dengan komedi kita bisa mengutarakan aspirasi kita langsung ke depan orangnya gitu. Jadi gue memanfaatkan kendaraan itu dengan gue ngomong depan orang banyak dengan media yang gede gitu. Jadi kayak gue melampaui beberapa orang yang harusnya kalau misalkan gue ngomong dari mulut ke mulut kan tidak sebesar itu beritanya. Jadi kayak gue pengen menggaungkan ya stop KDRT, itu teritori mereka gitu, teritori teman-teman gue yang ya gue juga kenal juga dengan keduanya gitu, dan sempet deket juga. Jadi kayak menurut gue itu udah teritori mereka dan itu bukan teritori gue. Ya gue bersyukur banget mereka bisa baikan, tapi gue harapkan ya jangan sampai ketika mereka udah baikan terus ada kejadian lagi, amit-amit ada kejadian lagi dan dia malu untuk memberitahukan ke orang-orang. Bukannya gue dekat sama mereka terus akhirnya gue berani ngomong kayak gini gitu, tapi ada juga berita-berita yang gue munculin di Instagram gue, ada yang sampai meninggal gitu gara-gara dibanting. Maksudnya itu kan tugasnya Undertaker gitu, maksudnya tugasnya Kurt Angle gitu, bukan tugasnya elu gitu. Dan Undertaker dan Kurt Angle aja ya kita tahu WWE kan itu kan settingan ya, nggak sampai meninggal beneran. Lah kamu banting istri ada loh, meninggal beneran di Sidoarjo tuh. Dan itu tahun 2022, kayak menurut gua
gimana ya, sebuah perilaku yang sangat purba yang terjadi di dunia yang modern ini gitu. Ironi banget menurut gua. Tapi kalau misalkan menurut lu enggak, ya terserah gitu. Itu bukan teritori gua. Yakin sih, karena dengan gua merubah kehidupan gua dari miskin menjadi sekarang, ya gua yakin semua orang bisa berubah tergantung dari dirinya. Dan gua harapkan untuk semua pria dan juga semua orang yang mungkin kesel dan tidak bisa mengendalikan emosinya, kendalikan aja. Karena banyak juga kok tempat-tempat di peak dan lain sebagainya, kalau emang lo kesel lo bisa pecah-pecahin barang, pecah-pecahin TV ya kan, untuk stress release lu. Jadi kayak menurut gue banyak banget media sekarang untuk membuat emosi lu menjadi reda gitu. Jangan kita tuangkan emosi kita ke orang atau bisa dibilang ke wanita yang lebih lemah dari kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.